Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali untuk mengikuti kebaktian hari Minggu pada minggu ini. Mari kita menyiapkan hati kita untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil waktu untuk bersatu teduh sejenak. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Mazmur 71 ayat 8. Mari kita menaikkan pujian penghormatan kita kepada Allah yang Maha Tinggi dengan pujian Berilah Hormat Padanya. KPK nomor 16. Padanya, pada Allah Maha Tinggi, berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah Praise
Nas pembimbing pada minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-117 ayat 1 dan 2. Kita akan membaca nas pembimbing ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita akan membuka kebaktian minggu pada hari ini di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kami boleh kembali datang ke rumah-Mu untuk kami boleh bersama-sama beribadah, berbakti kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami juga sadar bahwa dalam kami menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan ini, kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, pada hari ini dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu, kami mohon pengampunan, mohon Tuhan sucikan dan kuduskan kami, sehingga kami boleh layak untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan. Kami sungguh memohon penyertaan dan pimpinan Tuhan di sepanjang kebaktian pada minggu ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama gereja-gereja yang ada di segala tempat dan di segala abad, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Mazmur 138 ayat 2. Bersama Daud, sang pemazmur, mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian, terpujilah nama Allah, KPPK nomor 11. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia, menebus manusia. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia, menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan
Dialah Raja Damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja Damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya, namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membawa ucapan syukur juga permohonan kita kepada Tuhan dalam doa kita berikut ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kembali kami datang kepadamu pada hari ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu untuk bersama-sama beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin membawa ucapan syukur juga permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau bersyukur untuk pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kami bersyukur untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi jemaat-Mu, mulai dari jemaat anak-anak hingga jemaat dewasa ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati kami dalam setiap kehidupan kami, dalam kerohanian kami, biarlah kami semakin hari semakin setia kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga pada pagi hari ini ingin bersyukur untuk semua rangkaian kebaktian Prapaskah, juga untuk kebaktian Jumat Agung dan Sakramen Perjamuan Kudus yang telah dilaksanakan. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong dan memberkati semua hamba-Mu yang melayani, bahkan jemaat-Mu yang sudah mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kebaktian Paskah tahun 2021 yang boleh terlaksana secara online. Tuhan juga sudah memberkati dan menyertai sehingga semua kebaktian ini boleh berjalan dengan baik. Pada hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua keluarga rohaniwan, bahkan semua keluarga majelis, pengurus komisi, aktivis, bahkan seluruh jemaat. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk semua program kerja majelis untuk tahun 2021 ini. Kiranya juga boleh berjalan dalam pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati semua komisi yang ada. Tuhan menolong dan memberkati semua rohaniwan pembina, bahkan semua pengurus komisi dan anggota-anggota komisi. Kiranya Tuhan juga memberkati seturut dengan kemurahan Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pos pelayanan Sawahan. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati semua rohaniwan dan pengurus yang ada di sana, juga semua jemaat yang ada. Kiranya Tuhan juga terus memberkati setiap kehidupan, bahkan kerohanian jemaat-Mu yang ada di pos Sawahan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Jakarta. Kiranya Tuhan juga memberkati semua hamba-Mu yang melayani di Sinode. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, juga berkati setiap keluarga dan pelayanan yang Tuhan percayakan di Sinode ya Tuhan. Pada hari ini kami juga mau bersyukur untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kami bersyukur untuk kegiatan VBS juga FBC yang sudah terlaksana dengan baik minggu lalu, baik di unit SD maupun di unit SMP. Kami mau berdoa kiranya Tuhan juga terus memberkati semua warga sekolah, mulai dari badan pengurus yayasan, semua unsur pimpinan, baik itu direktur pelaksana maupun semua kepala sekolah, bahkan rohaniwan, semua dewan guru, karyawan, bahkan anak-anak atau siswa-siswi kami, bahkan orang tua siswa. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan, khususnya di masa pandemi yang masih belum berakhir sampai pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati. Kami juga mau berdoa untuk proses belajar mengajar secara online yang masih harus dilaksanakan sampai pada hari ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati supaya semua Bapak Ibu guru dapat mempersiapkan setiap bahan ajar dengan baik,
Juga untuk semua anak kami, siswa kami, kiranya Tuhan tolong dan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, berikan sukacita dan semangat untuk mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk ujian ASPD, khususnya bagi anak-anak kami kelas 9 yang minggu depan akan dilaksanakan. Kiranya Tuhan juga menolong setiap anak kami supaya dapat mengikuti ujian ASPD ini dengan baik. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk penerimaan peserta didik atau siswa baru, khususnya untuk tahun 2021-2022. Kiranya Tuhan juga yang akan menggerakkan setiap orang tua untuk mengirimkan, untuk menyekolahkan anak-anak mereka di Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Baik itu untuk di unit KBTK, SD maupun di unit SMP ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, khususnya di dalam penanganan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir sampai pada hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong dan berkati semua tenaga medis yang ada di semua rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia ini, khususnya di kota Yogyakarta ini. Kiranya Tuhan tolong dan berkati supaya mereka dapat mengerjakan, melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga mau berdoa untuk program vaksinasi yang sedang berjalan atau berlangsung di negara kami ini. Kiranya Tuhan juga tolong dan berkati, mulai dari pusat sampai ke pelosok, sampai ke pedalaman sekalipun. Kiranya Tuhan juga tolong dan berkati supaya program vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah melalui program vaksinasi ini Tuhan, kasus-kasus pandemi COVID-19 ini boleh semakin berkurang, boleh semakin ditekan jumlahnya ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk semua masyarakat yang ada di negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kesadaran dan ketaatan untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga kasus pandemi COVID-19 ini boleh terus berkurang dan setiap kehidupan kami boleh kembali normal lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini kami juga ingin membawa setiap pergumulan pribadi kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang ada di manapun berada, mari kita membawa setiap pergumulan kita, baik secara pribadi maupun keluarga kita, ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sekali lagi datang kepadamu, kami bersyukur pada hari ini kami boleh membawa setiap ucapan syukur, juga permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Baik itu untuk gereja kami, sekolah kami, bahkan untuk pemerintah kami, dan pergumulan pribadi atau keluarga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengar, dan kami percaya Tuhan juga yang akan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan cara dan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Titus Lim. Dalam Mazmur 145 ayat 9-10, Daud menaikkan pujiannya tentang kemurahan Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan memuji rahmat dan anugerah Tuhan atas hidup kita dengan pujian, ku mau puji tentang rahmat-Mu. I will sing the mercies of the Lord. Puji tentang rahmat dan anugerah-Mu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kembali pada hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Sebelumnya mari kita akan bersama di dalam doa, tatkala kita akan menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Kami menaikkan puji syukur serta terima kasih kepadamu Tuhan. Jika pada tahun ini kami masih diberikan waktu dan kesempatan, khususnya minggu lalu kami bersama-sama memperingati dan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Biarlah semuanya ini terus mengingatkan kami dan memberikan semangat kepada kami untuk kami mengikut dan melayani Tuhan. Hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan sebagai orang-orang yang telah Tuhan tebus dan selamatkan. Kini satu kesempatan kembali Tuhan berikan untuk kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami, memberikan pengertian, bahkan memampukan kami untuk melakukannya. Dengarlah doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab 1 Petrus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat 25. 1 Petrus pasal pertama,
ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Namun pada saat ini yang menjadi fokus perenungan kita terambil dari ayat 18 dan 19. Bagian inilah yang akan saya bacakan dan selebihnya Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bisa membaca secara utuh di tempat masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tadi saya mengatakan kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sebuah kesempatan yang Tuhan berikan di tahun ini kita masih bersama-sama memperingati, merayakan satu rangkaian acara mulai dari doa di Getsemani, Jumat Agung dan Paskah bersama dengan seluruh umat di muka bumi ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan tentu saja menjadi doa kita. Tatkala kita masih diberikan kesempatan. Bukan saja kita bersyukur, tetapi memohon belas kasih Tuhan yang telah menebus hidup saudara dan saya. Untuk memampukan kita sekalian hidup menjadi saksinya, saksi dari kebangkitannya. Dan hidup semakin memperkenan hati Tuhan sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengantar kita hari ini, sebelum lebih jauh kita akan merenungkan firman Tuhan, ada sebuah video klip yang akan kita saksikan bersama. Mari kita menyaksikan video tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyaksikan video klip tersebut, kira-kira apa dan bagaimana kesan dari jemaat sekalian? Kira-kira apa yang akan kita katakan di sana? Mungkin ada yang berkata bahwa orang tersebut tidak pernah punya rasa puas. Dia tidak bersyukur. Bahkan dengan apa yang diterimanya, dia tergoda untuk justru dalam tanda petik pemberian itu dijadikan ulang untuk memancing supaya dia mendapatkan yang lebih banyak dan lebih besar. Atau kita juga berkata bahwa orang ini sangat tamak sekali sehingga dia tidak tahu berterima kasih. Yang ada di pikirannya bagaimana dia bisa mendapatkan yang banyak, bisa meraih yang banyak, dan itu hanya untuk dirinya sendiri. Bukankah kisah seperti ini sesuatu yang tidak asing dari kehidupan kita, bukan? Sebagai orang-orang percaya, kita seringkali hari-hari diisi dengan permohonan demi permohonan atas berkat, atas perlindungan, atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa besarkah hidup kita ini sadar
bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita hari ini bisa kerjakan adalah berkat pertolongan Tuhan. Dan di situ jemaat yang dikasih oleh Tuhan, seringkali bukan hanya kita lupa berterima kasih, tetapi terkadang kita juga melupakan sang pemberi dari berkat itu sendiri. Ucapan terima kasih, ucapan syukur adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang semestinya wajar di dalam kehidupan kita. Bahkan kita dari kecil diajar oleh orang tua kita untuk berkata terima kasih, untuk bersyukur pada waktu misalnya kita menerima sesuatu kebaikan, tatkala kita diperhatikan, tatkala kita ditolong, tatkala kita boleh menerima sesuatu sekecil apapun. Disitulah kita diajar untuk berterima kasih, bukan? Tapi hari ini saya pinjam akronim dari kata tomat. Maksud saya tomat ini adalah tolong, maaf, dan terima kasih. Rasanya 3 hal ini sekarang ini menjadi sesuatu yang jarang kita dengar, jarang kita jumpai. Jarang orang berkata terima kasih. Jarang orang juga berkata maaf pada waktu melakukan kesalahan. Bahkan jarang orang berkata tolong. Mengapa demikian? Saudara, karena hari ini banyak orang yang terjangkit satu penyakit, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai take it for granted. Satu keadaan di mana seseorang itu merasa layak, merasa pantas, merasa seharusnya menerima sesuatu, seharusnya dibantu, seharusnya ditolong. Kalaupun melakukan kesalahan, ya seharusnya orang lain memahami tanpa harus berkata-kata. Nah, yang lebih parah lagi kalau hal ini terjadi di dalam kehidupan kita yang menyebut diri sebagai orang Kristen. Mengapa jemaat yang dikasih oleh Tuhan? Hal tersebut tampaknya sederhana memang. Tapi coba bayangkan, tatkala kita ini anak-anak Tuhan, hanya tahu meminta kepada Tuhan. Hanya tahu ingin dapat berkat, pertolongan, kesehatan, kesembuhan, kelancaran hidup, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, berapa banyak kita yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur, bahkan kalau boleh katakan tahu bagaimana cara membalas segala cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalaupun ada yang berterima kasih, tentu kita tidak menginginkan hanya sekedar basa-basi, hanya sekedar kata yang begitu saja meluncur dari mulut kita, tanpa ada ketulusan, tanpa ada kesungguhan. Itu sebab tadi saya mengatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat makan, bahkan di gereja. Coba mari kita lihat diri kita. Berapa banyak kita yang masih tahu berterima kasih? Berapa banyak yang dengan tulus tatkala kita menerima perhatian, menerima kebaikan, menerima berkat, menerima sesuatu yang baik, dan dengan hati yang tulus, dengan penuh kesadaran, kita masih bisa berkata terima kasih. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita seringkali merasa untuk apa? Toh saya di rumah wajar kalau anggota keluarga harus memperhatikan saya. Di tempat makan, di luar kita juga bisa berkata, toh saya juga membayar, sekolah kuliah juga membayar. Bahkan saya khawatir jangan-jangan di gereja ada pemikiran-pemikiran mengatakan, toh saya juga memberikan persembahan. Wajar dong kalau kemudian saya bisa menikmati segala sesuatu yang ada di gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau pikiran ini kemudian ditarik lebih jauh lagi, bukankah di sini
kita kembali diingatkan harusnya kita ini belajar untuk tidak melupakan segala kasih dan kebaikan Tuhan. Atas segala berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam diri kita. Bahkan atas keselamatan yang kita katakan di dalam minggu yang lalu kita sudah memperingati Jumat Agung dan Paskah. Di situ menunjukkan betapa saudara dan saya sesungguhnya adalah orang-orang yang hanya mendapatkan belas kasih. Mendapatkan kemurahan, mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Sementara saudara dan saya sesungguhnya bukan orang-orang yang layak, yang pantas, yang harus menerima semuanya itu. Tidak ada keharusan dari pihak Allah. Yang menjadi keharusan adalah saudara dan saya mestinya menjadi orang-orang yang terhukum di bawah murka Allah. Yang harusnya adalah mendapatkan hukuman karena segala dosa dan kesalahan kita. Lalu di mana kita bisa berkata harusnya Allah menyelamatkan kita? Tatkala kita menyadari hidup kita adalah orang-orang yang penuh dengan keberdosaan, cacat celah di hadapan Allah. Lalu anugerah Allah diberikan kepada saudara dan saya di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kesalahan kita. Bukankah seharusnya disinilah kita diingatkan betapa seharusnya kita menjadi orang-orang yang tidak melupakan anugerah Tuhan, yang tahu berterima kasih, yang dengan segala kerendahan hati tatkala kita mengingat semua kasih pengorbanan Tuhan membuat kita rendah hati, bukan? Cuman yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya kita belajar untuk melawan lupa. Itulah satu tema yang hari ini kita renungkan bersama. Yang mengingatkan betapa penting dan berharganya satu penebusan yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kehidupan kita. Kita ditebus dengan harga yang sangat mahal. Bukan dengan emas atau perak. Bahkan di sana katakan dengan darah anak domba Allah. Darah yang amat sangat mahal. Dan di sana saudara juga dipanggil sebagai orang percaya. Dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Saudara, ini menunjukkan kehidupan lama kita yang telah ditebus kemudian hidup di dalam terangnya yang ajaib. Saudara, di sana juga mengingatkan kepada kita untuk tidak lupa bagaimana seharusnya kita menghidupi kehidupan yang sudah ditebus di tengah masyarakat, di tengah kondisi yang menolak Kristus. Satu kondisi di mana anak-anak Tuhan bisa mengalami tekanan, kesulitan, bahkan penderitaan atau penganiayaan. Semuanya ini mengajar kepada kita untuk tidak melupakan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kehidupan kita. Cuman yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, ditulis oleh Rasul Petrus. Ditulis dan ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil di daerah Kekaisaran Romawi. Nah, beberapa di antara mereka yang menerima surat ini adalah orang-orang yang kemungkinan besar pernah mendengar khotbah Petrus pada hari Pentakosta dan mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Dan di sana mereka kemudian hidup di mana dia memiliki iman yang baru. Orang-orang percaya ini disebut juga di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11, yaitu para pendatang atau perantau. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan di sini, Petrus mengingatkan bahwa sesungguhnya mereka itu seperti para peziarah yang sedang hidup di dalam dunia dengan segala kesulitan dan pergumulannya. Dan di sana bahkan mengalami tekanan, penganiayaan, kesulitan, karena nama Tuhan. Namun demikian Petrus juga bukan hanya mengingatkan, tetapi menghibur dan menguatkan supaya mereka tidak putus asa. Sebab mereka punya pengharapan. Sebab mereka juga mendapatkan satu hal di mana Kristus
yang mereka percaya adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi mereka. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menghibur, menguatkan bagi jemaat yang menerima surat dari Petrus tersebut. Tatkala mereka harus menjalani satu kehidupan yang penuh dengan tantangan, kesulitan karena iman mereka. Tapi Petrus juga menjelaskan bahwa semuanya ini terjadi bisa menghasilkan satu kematangan di dalam kehidupan rohani mereka. Tapi sekaligus juga memurnikan iman mereka. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Kristus lakukan dan perlu kita ingat terus. Kembali pada ayat 18 dan 19, saya akan ulang bacaan tersebut. Di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sana ada kata penebusan. Ini merupakan satu cerminan seperti yang ditulis dalam Perjanjian Lama. Kata tebus, ditebus adalah di sana memberi gambaran, yaitu membeli kembali, membeli seseorang kembali. Dibeli dari apa? Dibeli dari kemiskinan, dibeli dari perbudakan. Dan istilah ini juga dipakai, saudara, pada waktu dibeli kembali, kita ingat kasus atau kisah yang dicatat di dalam kitab Rut, di mana ketika Naomi dan Rut ini kembali, ada seorang yang bernama Boas. Di sana dia membeli kembali tanah warisan milik keluarga Naomi yang sudah dijual itu. Dibeli kembali, ditebus kembali, dan akhirnya menjadi milik, menjadi hak kembali dari keluarga Naomi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya dikatakan ditebus, dibeli dari apa? Dari perbudakan dosa. Saudara telah dibeli, saudara ditebus dari satu kehidupan yang sia-sia, satu kehidupan di bawah dosa. Cuman yang dikasihi oleh Tuhan, ditebus dari apa? Tadi bagian yang kita baca dikatakan dari cara hidupmu yang sia-sia. Bagian firman Tuhan ini dari beberapa versi bahasa Inggris diterjemahkan ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, atau terjemahan yang lain juga mengatakan ditebus dari perilakumu yang tanpa tujuan, atau dari cara-cara yang sia-sia, atau dari sifat hidup yang tidak berguna. Itu beberapa versi terjemahan tentang ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan seperti di ayatnya yang ke-14, ayatnya pasal pertama. Yaitu ditebus dari pengalaman hidupmu masa lalu. Ditebus dari kehidupanmu yang dulu tidak mengenal Tuhan, yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam kehidupan yang tidak bermoral dan hawa nafsu serta kebodohan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ayat 19 kita lanjutkan, ditebus dengan cara apa? Maka di sana kita melihat dikatakan dengan harga darah yang mahal. Sama seperti darah anak domba. Saudara, frase ini mengingatkan tentang penebusan kembali dalam sistem korban Israel di dalam Perjanjian Lama. Saudara, Allah di dalam kemurahannya mengizinkan manusia untuk orang-orang yang berdosa ini mendekati Allah dengan cara melalui korban persembahan pengganti dari kehidupan manusia berdosa ini melalui binatang. Tapi saudara dan saya ditebus oleh Tuhan
bukan dengan darah binatang, tetapi dikatakan melalui darah anak domba. Dan ini juga mengacu seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ketika Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. So ini sudah dinubuatkan bahwa Kristus akan mati bagi saudara dan saya, menjadi pengganti yang menebus dosa saudara dan saya. Dan di sana juga dikatakan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Satu metafora persembahan di dalam perjanjian lama yang menunjukkan bahwa korban ini adalah sempurna. Korban ini adalah tak bercacat. Dan di sini kita melihat bahwa korban dari Tuhan Yesus yang digambarkan seperti perjanjian lama ini adalah korban yang suci, yang diterima dan diperkenan oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saudara dan saya bukan ditebus dengan barang-barang yang mahal dalam dunia ini, tetapi ditebus oleh anak Allah sendiri ketika memberikan hidup dan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Satu penebusan yang tak ternilai, satu penebusan yang terlalu amat sangat mahal harganya. Dan itulah diberikan kepada saudara dan saya. Cuman yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah novel yang ditulis oleh seorang bernama Victor Hugo. Yang pernah diangkat di layar kaca atau televisi dari judulnya yaitu Les Miserables. Novel tersebut terbit dalam bahasa Prancis pada tahun 1862. Dan novel tersebut menjadi sangat populer dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Cerita novel ini sebetulnya sederhana tapi memiliki makna yang begitu dalam. Saudara, kisah dari novel ini disampaikan ada seorang narapidana yang dihukum 19 tahun karena mencuri sepotong roti. Dia mencuri supaya keluarganya tidak kelaparan. Saudara, namun apa yang terjadi? Hanya karena sepotong roti inilah seorang yang bernama Jean Valjean harus menerima hukuman 19 tahun lamanya. Satu hukuman yang sepertinya tidak sebanding antara sepotong roti dengan panjangnya waktu penghukuman, yaitu 19 tahun lamanya. Sebagai seorang tahanan, dia diperlakukan dengan begitu semena-mena. Bukan hanya merasa tidak adil dengan 19 tahun, tapi juga diperlakukan dengan semena-mena. Dan itulah yang menimbulkan rasa sakit hati, kebencian, dendam, kemarahan, dan segala hal yang buruk sekarang dia ada di angan-angan hati dan hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seketika dia menjalani hukuman itu, bukan waktu yang pendek. Namun kemudian setelah dia menjalani masa penjara yang panjang, akhirnya dia keluar dengan rasa sakit, kecewa, dendam, dan marah. Dan ketika dia keluar dari penjara, masyarakat pun menjauhi dia, mengucilkan dia. Maklum, sebagai seorang mantan narapidana. Saudara, tatkala banyak orang menolak dan menghindarinya, ada seorang yang bernama Mayril, seorang uskup yang tidak hanya sekedar menerima dia, tetapi memperlakukan dia layaknya manusia. Dia diizinkan untuk tinggal dan bekerja di rumah uskup tersebut sebagai mantan narapidana. Dia diberi tempat tinggal, dia mendapatkan makan, minum, pakaian, dan semua yang layak dan pantas untuk seorang manusia. Dan itu diberikan kepada seorang mantan narapidana yang dijauhi, yang ditolak, yang disingkirkan oleh masyarakat, yaitu kepada Jean tadi.
Cuman yang dikasih Tuhan akan tetapi apa yang terjadi? Pada satu malam, Valjin ini terbangun dari tidurnya. Lalu dia rupanya mengendap-endap, diam-diam bangun untuk mencuri sendok, garpu, kelengkapan makan dari uskup tersebut yang terbuat dari perak. Nah, tatkala dia mencuri barang-barang ini, kemudian ada sesuatu yang terjadi sehingga menimbulkan keributan dalam rumah tersebut. Sehingga uskup ini terbangun dari tidurnya untuk melihat apa yang terjadi. Namun sungguh di luar dugaan, saudara, bahwa Valjin ini kemudian ketika melihat uskup itu, justru dia memukulnya sehingga uskup tersebut menjadi pingsan. Saya bisa bayangkan kejadian tersebut. Tatkala dia ditolak, tatkala dia disingkirkan oleh masyarakat, tatkala dia tidak diakui, sekarang ada seorang uskup, seorang anak Tuhan yang menerima dia apa adanya, bahkan memberikan hidup yang layak dan pantas, memperlakukan dia sebagai manusia. Sekarang maksud baik, minat yang baik, tujuan yang baik justru disalahgunakan. Justru dia ingin mendapatkan lebih. Justru dia ingin meraup kekayaan, mendapatkan keuntungan dari seorang yang menolongnya. Sampai dia harus memukul demi dan untuk mengambil barang-barang perak tersebut. Saudara, keesok harinya tidak perlu waktu lama. Polisi mengamati gerak-gerik dari Valjin ini. Akhirnya polisi menangkap dan kembalilah Valjin ini dibawa kepada uskup tersebut dengan barang-barang bukti yang dia curi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Valjin ketika diperhadapkan kepada uskup, di hadapan polisi yang menangkapnya, uskup tersebut mengatakan bahwa dia memang saya berikan sendok, kelengkapan piring dan seterusnya dari perak itu untuk dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh uskup tersebut sungguh mengejutkan. Karena dianggap ini adalah satu pemberian, maka polisi pun aparat keamanan menganggap bahwa urusan telah selesai. Dan disitulah kita melihat Valjin yang di tengah kebingungan itu, akhirnya dia bertanya kepada uskup, "Mengapa engkau melakukan semuanya ini kepadaku? Mengapa? Mengapa engkau melakukan ini?" Padahal dengan kata lain dia sudah mencuri, dia sudah memukul uskup ini, tapi di depan polisi, di depan aparat, uskup ini berkata bahwa barang-barang itu diberikan kepadanya. Padahal hanya tinggal berkata, betul dia mencuri, betul dia pukul saya. Maka kembalilah dia ke tempat di mana dia pernah dipenjarakan tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, justru ketika Valjin ini bertanya, lalu uskup ini berkata, Valjin, saudaraku, jangan pernah engkau lupakan. Sekalipun kemarin engkau lupa bahwa engkau pernah berjanji pada waktu kita makan malam bersama. Engkau bukan lagi milik si jahat. Dan engkau ingin menjadi manusia baru. Namun dengan perak ini, aku sekarang membelimu. Aku menebusmu dari ketakutan masa lampau, dari kebencianmu. Dan sekarang aku ingin kembalikan kamu kepada Tuhan. Singkat cerita, akhirnya Valjin ini benar-benar menjalani satu kehidupan yang sama sekali berbeda dengan masa lalunya. Dia menjadi seorang yang bekerja dengan baik-baik. Dia membangun hidupnya sebagai seorang pengusaha yang sukses. Dan akhirnya menjadi wali kota yang sangat dihormati oleh warganya.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebuah novel dengan kisah yang sangat indah, bukan? Hidup saudara dan saya sesungguhnya sama. Menjadi budak dosa. Hidup yang penuh dengan kepahitan, kemarahan. Hidup di dalam kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau pastor, uskup tadi membeli Valjin dengan perak. Supaya dia sadar dan punya kehidupan yang baru. Saudara dan saya tidak ditebus dengan perak. Tidak dibeli dengan emas. Tapi dengan darah yang mahal. Seharusnya dengan penebusan ini saudara dan saya bertanya. Mengapa Tuhan Engkau lakukan semuanya ini untuk aku? Seharusnya inilah yang kita jalani tatkala kita setelah memperingati Jumat Agung dan Paskah. Dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesadaran. Kita bertanya, mengapa Tuhan Engkau melakukan semuanya ini kepadaku? Supaya Paskah Jumat Agung bukan menjadi sebuah peringatan yang setiap tahun kita akan peringati tanpa pernah satu kesadaran. Bahwa saudara dan saya sudah menjadi milik Kristus yang ditebus dengan harga yang mahal. Supaya kita tidak lupa. Supaya kita terus ingat dan rasa syukur kita nyatakan melalui satu kehidupan yang Tuhan inginkan. Rasa syukur kita nyatakan dengan apa yang kita bisa perbuat, kita lakukan. Sebab kalau dulu kita hidup sia-sia, kita hidup di dalam dosa. Sekarang hidup kita adalah hidup yang sudah diperbarui. Hidup yang dari gelap menuju terang yang ajaib. Dengan maksud dan tujuan. Kitalah yang akan memberitakan kabar baik tentang kebangkitannya. Kitalah yang juga akan hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Bukan menurut daging nafsu dosa kita lagi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Melalui perenungan kita hari ini. Seharusnya menghantar kepada kita. Untuk sadar bagaimana seharusnya kita menjalani cara hidup. Yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari. Kita berpikir ulang, merenungkan ulang. Bagaimana balasan kita kepada Tuhan. Bukan sekedar berapa banyak. Justru sebaliknya kita melupakan dan mengabaikannya. Tapi berapa banyak kita tahu berterima kasih. Berapa banyak kita sudah berusaha selagi Tuhan berikan kesempatan untuk membalas cinta kasih-Nya. Dengan apa yang kita bisa lakukan. Jangan pernah lupa. Mari kita melawan lupa ini. Tatkala kita memandang salib Kristus. Tatkala kita boleh menjadi orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan. Dan biarlah hidup kita menjadi satu hidup yang penuh dengan ungkapan syukur. Yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang menceritakan kebangkitannya. Hidup dengan penuh syukur. Hidup yang dipakai dan diperkenan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan mengasihani kita. Amin. Mari kita berdoa. Dari perenungan firman-Mu ini Tuhan, kiranya akan terus mengingatkan dan menolong kami. Betapa sering kali kami justru menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Yang hanya terus berharap berkat dan berkat, pertolongan demi pertolongan. Tanpa pernah kami menyadari bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang yang telah dikasihani oleh Tuhan. Ditebus dan dibayar oleh Tuhan sendiri. Tuhan kami berdoa, kuatkanlah kami, tolonglah kami. Setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu. Untuk bagaimana kami menjalani hidup ini. Sebagaimana panggilan Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tuhan tolonglah kami. Supaya kami dengan segala kerendahan hati
terus mengingat cinta kasih Tuhan dalam hidup kami dan menyatakan rasa syukur kami ini dengan apa yang bisa kami lakukan buat Tuhan. Tolong dan mampukanlah kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami sekalian. Dan biarlah kiranya nama Tuhan terus ditinggikan, dimuliakan di dalam dan melalui hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Demikianlah jemaat yang dikasihi Tuhan, firman yang boleh kita renungkan bersama. Biarlah firman ini terus menuntun, mengingatkan untuk hidup kita atas hari-hari yang Tuhan berikan. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Titus Lim yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Sebagai ungkapan syukur kita atas kasih setia Tuhan atas hidup kita, mari kita membawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan, baik itu melalui transfer, aplikasi online, maupun melalui TU Gereja. Diiringi dengan pujian, Tuhan Yesus baik. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik bagimu. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita tundukkan kepala kita akan bersyukur untuk persembahan yang sudah kita bawa kepada Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu, kami bersyukur pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh membawa persembahan terbaik kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, Tuhan kiranya berkenan menerimanya sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati Bapak Ibu Majelis di dalam mengelola keuangan di gerejamu ini untuk mengembangkan pekerjaan-Mu melalui gerejamu ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber berkat kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan untuk bangkit berdiri. Di akhir kebaktian ini, mari kita menaikkan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Allah kita dengan pujian doksologi. Setelah itu, doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Titus Lim. Doksologi.
Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan terus-menerus melawan lupa, dengan mengingat cinta kasih Tuhan, dan itulah yang meneguhkan, menguatkan kita. Sekarang arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali untuk mengambil doa teduh secara pribadi. Amin. Warta untuk minggu ini, kebaktian minggu depan masih akan dilaksanakan secara online. Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Mariana Magdalena. Pengamsal berkata, hati yang gembira adalah obat. So, keep happy and keep healthy. Tetap bahagia dan tetap jaga kesehatan. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.